Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat sungai dangkal, banjir rob tak kunjung surut. Warga pun meminta pemerintah kota Banjarmasin mengeruk sungai. Korban longsor Desa Maradapan, Kota Baru takut pulang dan masih bertahan di pengungsian. Desa Kuala Lupak, Kabupaten Batola terancam terisolir akibat jalan yang mengalami penyempitan. Banjir rob yang terjadi di kota Banjarmasin selama beberapa hari terakhir merendam hampir seluruh kawasan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Utara, dan Selatan. Banjir akibat luapan air sungai tersebut mulai merendam jalan dan rumah pada malam hari, kemudian surut di pagi hari. Namun berbeda dengan yang dialami warga kawasan Prona 1 Banjarmasin Selatan. Meski sudah berhari-hari, banjir rob yang terjadi di kawasan ini tak juga surut. Terpantau pada Kamis siang, jalan dan sejumlah rumah warga di kawasan ini masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm. Hari lebih. Ada penurunan kan ya Pak? Ada turun lah suah banyak nih. Siapa tingginya? Tingginya siapa? Sore masih dalam nih banyaknya nih, sambung pula pasang. Kalau malam sampai mana tingginya Cel? Malam bawah lintuhut. Turun lah. Apalagi hujan malam tadi Cel berpengaruh berarti lah. Iya, Naik lah Cel. naik. Barang-barang ya, Pak? Barang-barang bang ya, Pak? Ada yang terendam kah atau apa aja? Ini banyak yang terendam. Apa-apa, misalnya kulkas kah atau apa? Kayak nih kulkas ya juga. Tuh terendaman. Ada sempat diangkat kah atau apa? Ada tempatnya lagi mandak. Banjir tak kunjung surut karena sungai yang ada di kawasan Prona 1 sudah sangat dangkal akibat sedimentasi lumpur dan tumpukan sampah. Warga setempat pun meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin untuk melakukan pengerukan sungai agar banjir cepat surut. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai Margasari mengakibatkan Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin kebanjiran. Jalan dan rumah di sejumlah desa Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm pada Kamis pagi. Salah satu warga, Siti, mengatakan banjir sudah terjadi sejak Senin 6 Desember lalu. Menurutnya banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Sampai sini. Kalau total di jalan lah, Enggak, sampai ke rumah lah. sampai ke rumah di sana gue, rumah di sana. Berapa sudah? Berapa lawas sudah? Matan hari Senin Pak, 5 harian. Enggak. Ini pertama lah banjir lah. Atau ada Apa para ulun lu hanya berdiam di sini. Seumuran biar ini paling parah tuh. Enggak, paling dalam. Camat Candilaras Selatan, Ifada Chandrasari menjelaskan, banjir merendam 12 desa di Kecamatan Candilaras Selatan, namun hanya 5 desa yang terdampak paling parah, yakni Desa Baulin, Margasari Hulu, Candilaras, Baringin B, dan Pabaungan Hilir. Di Pabaungan Hilir, Baringin B, Candilaras, Margasari Hulu, dan Baulin. Maksudnya terparah. Terparah karena warga yang airnya sampai masuk ke rumah itu ada di 5 desa itu. Ada yang sampai lebih dari selutut karena
jalan pemukimannya aja sudah melebihi lutut ketinggiannya. Mulai kapan nih terjadi banjirnya? Kalau yang paling parah kemarin, sebenarnya kan banjir rob ini dari 5 hari kemarin, tapi yang paling parah kemarin. Upayanya, Bu? Dari 5 desa itu berapa yang terdampak rumahnya? Kemarin yang masuk data rekap ke kami rata-rata, kalau dirata-ratakan 50 buahan. Data rumah yang terendam banjir di Kecamatan Candilaras Selatan berjumlah lebih dari 50 bangunan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. ...27 jiwa korban longsor dari Desa Maradapan, Pulau Laut 9, Kabupaten Kota Baru masih bertahan di pengungsian. Mereka mengungsi di sejumlah rumah warga di Desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Sebelumnya saat longsor terjadi 29 November lalu, mereka mengungsi di Pulau Mata Sirih dan baru sepekan belakangan pindah ke desa ini. Salah satu korban longsor, Sinta Puspaningrum, mengaku masih takut kembali ke Desa Maradapan karena khawatir longsor terjadi lagi. Langsung digendong. Saya pertama belum percaya kok bisa longsor gitu loh. Karena malam-malam itu sudah banjir. Rumah dari atas sampai bawah, sampai mau ke rumah saya, mau barisan ke rumah saya baru lari ke bawah, ke lautan, terus nyebrang ke kapal-kapal. Begitu. Ada niat nggak, Bu, setelah kejadian itu kan ada niat nggak, kan masih ada rumah di sana tuh, ada niat nggak untuk balik ke sana lagi? Nggak ada niat lagi. Nggak ada niat. Kenapa, Bu, lagi. alasannya, Bu? Hah? Kenapa alasannya nggak ada? Parah kayak takut. Senada dengan korban longsor lainnya, Mas Cani juga takut kembali ke Desa Maradapan. Bahkan ia memutuskan untuk menetap di Desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara. Kalau di rumah di atas yang pertama longsor itu sekitar 6 meter lah, ya 10 meter ya, jauh. Terus ada barang-barang yang bisa diselamatkan nggak saat itu? Nggak bisa? Nggak ada. Pokoknya kita lari nggak ambil apa-apa sudah. Karena kita cuma selamatkan aja sih anak-anak. Iya. Itu sudah pernah terjadi kah atau memang ini yang pertama kali? Belum, baru pertama kali. Pertama kali. Iya. Nah, terus ada niat untuk sana lagi nggak, Mas? Nggak tahu ini, kalau ya kita pikir aja dulu. Cari. Nah, terus di sini mengungsinya kayak mana? Dibantu orang-orang di sini Iya, itu seperti dibantu apa? orang sini. Alhamdulillah orang sini hebat semua. Bisa kita dibantu carikan rumah di sini. Selama mengungsi di sini, warga terdampak longsor yang terdiri dari 21 orang dewasa dan 6 balita itu mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat sungai dangkal, banjir rob tak kunjung surut. Warga pun meminta pemerintah Kota Banjarmasin mengeruk sungai. Korban longsor Desa Maradapan, Kota Baru takut pulang dan masih bertahan di pengungsian. Desa Kuala Lupak, Kabupaten Batola terancam terisolir akibat jalan yang mengalami penyempitan. Desa Kuala Lupak di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola terancam terisolir karena jalan di desa ini menyempit akibat abrasi.
Akses darat satu-satunya bagi warga desa Kuala Lupak itu menyempit akibat abrasi atau tergerus arus sungai yang cukup deras dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selain mengakibatkan penyempitan jalan, abrasi juga menyebabkan siring penahan tanah yang dibangun pada tahun 2018 lalu amblas. Kades Kuala Lupak Junaidi menjelaskan, jalan yang mengalami penyempitan tersebut semula memiliki lebar sekitar 4 hingga 6 meter. Sedangkan kini hanya sekitar 2 hingga 3 meter. Mengalami kerusakan ini sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Sudah 1 tahun lah. 2020 sudah ada sebagian roboh. Ini hampir semuanya roboh. Sepanjang siring, bangunan siring inilah. Ya, sepanjang siring mungkin ada beberapa titik karena siring ada beberapa titik yang disiring dan semuanya mengalami kerusakan. Dan harapan saya selaku pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya mengharapkan agar segera dibangun kembali siring ini. Kalau untuk kondisi jalannya sendiri kayak seperti apa nih mungkin? Kondisi jalan karena siring banyak yang roboh, yang belum disiring juga banyak. Otomatis kondisi jalan rusak parah karena abrasi. Kepala Desa Kuala Lupak berharap pemerintah Kabupaten Batola segera memperbaiki siring penahan tanah yang amblas agar dapat menahan abrasi dan mencegah penyempitan jalan. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Perusahaan semen PT Kons mangkir atau tidak memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel untuk mengikuti rapat dengar pendapat terkait kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh angkutan semennya. Rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu siang tersebut pun tetap dilanjutkan oleh DPRD Kalsel bersama pihak Balai Besar Jalan Nasional, Dinas Perhubungan Polda Kalsel, LSM, dan tokoh masyarakat Banua Anam. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak PT Kons dan Asosiasi Angkutan Semen tanpa keterangan. Dijelaskan olehnya selama perusahaan semen tersebut berdiri, banyak persoalan yang muncul khususnya kerusakan jalan yang dilintasi oleh angkutan semen PT Kons yang melebihi tonase. Dulu di Balai Besar ada nggak sering komunikasi antara PT Kon itu sejauh mana sih keberadaan dia, manfaatnya dari masyarakat Kalimantan Selatan. Nah kalau misalnya tidak ada manfaatnya, saya selaku auditor sangat mendukung kepada elemen masyarakat harus minta kejelasan. Kejelasannya kalau ini tidak manfaat lebih baik di stop kalau buat mendaratnya. Nah ini karena kalau kita lihat ini kan banyak keluhan-keluhan hampir dilewati beberapa ratus desa. Kalimantan Selatan ini kan 2008 desa, hampir 1000-an desa lah yang dilewatinya itu. Semua keluhan ada di DPRD. Nah keluhannya itu berdampak akibat itu semuanya. Di sisi lain, perwakilan LSM meminta DPRD Kalsel dan pihak terkait menutup sementara pabrik PT Kons sebelum ada jalan keluar dari masalah angkutan semen yang mengakibatkan jalan rusak. Menyampaikan keluh kesah, keprihatinan, kesedihan, dan keresahan masyarakat di Banua dengan adanya angkutan semen kon yang melebihi kapasitas tonase jalan kita. PT Kon tidak hadir dalam acara-acara seperti yang diundang oleh DPRD Kalimantan Selatan. Kita minta untuk sementara PT Kon ditutup dulu di Kalimantan Selatan. Karena kita tidak anti investasi, tetapi jangan sampai investasi merugikan rakyat di Banua. Jalan nasional yang ada di Kalimantan Selatan merupakan tipe B yang hanya bisa dilewati angkutan dengan tonase 10 ton ke bawah. Sedangkan angkutan semen PT Kons berkisar 30 hingga 40 ton. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Masa gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM di Kota Banjarmasin menggelar mimbar bebas pada Kamis pagi.
Mimbar bebas digelar di Siring 0 km kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah, dihadiri pihak kejaksaan dan kepolisian. Dalam kegiatan ini ditampilkan kesenian madihin dan teatrikal yang dipentaskan oleh Sanggar Seni Arumi Banjarmasin. Ketua LSM Forpeban Dinjaya berharap pihak kejaksaan dan kepolisian di Kalsel lebih proaktif dalam memberantas korupsi. Pihak-pihak penegak hukum, terutama sekali Kejaksaan Tinggi, kemudian Polda Kalimantan Selatan, proaktif dalam memberantas korupsi. Karena kita lihat selama ini belum ada satupun pihak-pihak yang kami anggap sebagai koruptor dipenjarakan. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan kita. Bagaimana kita mau melaksanakan penegakan hukum secara profesional kalau penegak hukumnya tidak melakukan proaktif dalam setiap apapun yang kami sampaikan. Nah, oleh karena itu kita berharap di anti korupsi ini semua bagian anti korupsi baik kami LSM, OKP dan juga penegak hukum benar-benar bersatu padu untuk memberantas korupsi yang ada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan survei secara global, Indonesia menempati ranking 102 dari 108 negara terkorup di dunia. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat sungai dangkal, banjir rob tak kunjung surut. Warga pun meminta pemerintah Kota Banjarmasin mengeruk sungai. Korban longsor Desa Maradapan, Kota Baru takut pulang dan masih bertahan di pengungsian. Desa Kuala Lupak, Kabupaten Batola terancam terisolir akibat jalan yang mengalami penyempitan. Tersangka pencurian 2 kotak susu formula di salah satu minimarket di Kota Banjarmasin dibebaskan dari jeratan hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Tersangka pencurian susu formula berinisial DW tersebut dibebaskan dari tuntutan hukum melalui penerapan keadilan restoratif. Pemuda berusia 21 tahun ini mendapat keadilan restoratif dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin karena belum pernah terjerat kasus hukum dan nilai barang yang dicurinya di bawah Rp2.500.000. Selain itu, antara tersangka dengan korban juga sudah dipertemukan dan berdamai. DW mengaku mencuri kedua kotak susu formula karena tidak tega melihat 2 orang keponakannya yang masih balita menangis lantaran belum diberi susu. Pencurian susu karena anak ponakannya tersangka nangis terus, susunya kehabisan. Disitulah timbul niatnya baik tapi mengambilnya kan nggak baik di situ. Di situ kita ada peraturan Jaksa Agung ya, pendekatan restoratif, keadilan restoratif itu sangat diatur dan syarat-syaratnya 3 syarat itu terpenuhi semua. Pada saat penyerahan tersangka kami lakukan mediasi, di situ tercapai kesepakatan dan tercipta perdamaian. Tapi itu belum tentu juga. Kita akan melakukan eksekusi dulu kepimpinan. Di hari lusanya disetujui oleh pimpinan yang ada di Jakarta dan alhamdulillah hari ini tercapai yang terbit surat ketetapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan catatan itu bisa dicabut apabila tersangka melakukan perbuatan.
Dewe mengaku mencuri 2 kotak susu formula karena tidak tega melihat 2 orang keponakannya yang masih balita menangis lantaran belum diberi susu. Kan sudah begini kan belum kan? Masih bujangan. Kemarin jadi sampai nyuri, alasannya kenapa? Itu keponakan memang yang melihara yang di situ kan, yang melihara yang keponakan siapa? Kakak juga satu rumah. Anaknya umur berapa? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun berarti 2 orang. Memang kehabisan susu kah waktu itu? Iya. Tiga pegawainya apa? Jarang pegawai. Berapa usianya Pak? 20. Apa yang disampaikan untuk kejaksaan apa nih kira-kira? Terima kasihnya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyaknya Ya, yang penting. Meski telah dibebaskan, Dewe diminta tidak mengulangi perbuatannya. Jika terbukti kembali melakukan pencurian, maka kasus ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dan tim penggerak PKK setempat menggelar pasar murah untuk warga pedesaan. Pada pasar murah ini tersedia berbagai barang dan bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng kemasan, beras, gula pasir, daging, ikan segar, telur, sayuran, pakaian, hingga perabotan rumah tangga. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, Harliansah, semua barang dan bahan pokok yang tersedia di pasar ini harganya lebih murah dari pasaran. Melaksanakan pasar murah dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, hari ini masyarakat sangat berbahagia sekali karena mana mereka mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang cukup murah. Sebagai contoh tadi dari Dinas Perikanan Tapin, itu mereka menjual harga ikan nila 1 kilo Rp25.000, di pasar Rp40.000. Sehingga ada penurunan harga yang signifikan, sehingga pada saat ini sudah ludes habis terjual, yang mereka membawa 2 pikul ini. Karena antusias masyarakat untuk datang ke tempat ini sangat tinggi. Jadi mungkin di situ sangat membantu juga bagi masyarakat dengan adanya ada semua barang disubsidi, terutama untuk ikan. Ikan tadi dalam waktu sekejap habis, yang dari harga Rp40.000 dijual harga Rp25.000, dan itu sangat membantu sekali kepada masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini bisa dilaksanakan setiap menjelang hari raya, tahun baru atau hari Natal, hari raya keagamaan, dan bulan puasa. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali. Mudah-mudahan pemerintah provinsi, kabupaten, kalau bisa semua barang itu disubsidi. Tujuan digelarnya pasar murah ini untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya.
Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini yang sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Akibat sungai dangkal, banjir rob tak kunjung surut. Warga pun meminta pemerintah kota Banjarmasin mengeruk sungai. Korban longsor Desa Maradapan, Kota Baru takut pulang dan masih bertahan di pengungsian. Desa Kuala Lupak, Kabupaten Batola terancam terisolir akibat jalan yang mengalami penyempitan.
Banjirop yang terjadi di kota Banjarmasin selama beberapa hari terakhir merendam hampir seluruh kawasan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Utara, dan Selatan. Banjir akibat luapan air sungai tersebut mulai merendam jalan dan rumah pada malam hari, kemudian surut di pagi hari. Namun berbeda dengan yang dialami warga kawasan Prona 1 Banjarmasin Selatan. Meski sudah berhari-hari, banjirop yang terjadi di kawasan ini tak juga surut. Terpantau pada Kamis siang, jalan dan sejumlah rumah warga di kawasan ini masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm. Hari lebih. Ada penurunan kan ya, Pak? Ada turun lah suah banyu nih. Siapa tingginya? Tingginya siapa? Sore masih dalam nih bajunya nih, sambung pula pasang. Kalau malam sampai mana tingginya, Cel? Malam bawalin tuhut. Bawalin tuhut lah. Apalagi hujan malam tadi, Cel, berpengaruh berarti lah. Iya. Naik lah, Cel. Naik. Barang-barang ya, Pak? Barang-barang bang ya, Pak? Ada yang terendam kah atau apa aja? Ini banyak yang terendam. Apa-apa, misalnya kulkas kah atau apa? Kayak nih, kulkas ya juga. Tuh, terendaman. Harus sempat diangkat kah atau apa? Ada tempatnya lagi mandak. Banjir tak kunjung surut karena sungai yang ada di kawasan Prona 1 sudah sangat dangkal akibat sedimentasi lumpur dan tumpukan sampah. Warga setempat pun meminta kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan pengerukan sungai agar banjir cepat surut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai Margasari mengakibatkan Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin kebanjiran. Jalan dan rumah di sejumlah desa Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm pada Kamis pagi. Salah satu warga, Siti, mengatakan banjir sudah terjadi sejak Senin 6 Desember lalu. Menurutnya banjir kali ini lebih tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Sampai sini. Kalau tadi jalan lah, sampai ke rumah lah. Sampai ke rumah di sana rumah aja sana. Berapaan sudah? Berapa lama sudah? Matan hari Senin, Pak. 5 harian. Ini pertama lah banjir lah. Atau ada kan para sebelum hanya berdiam di sini. Seumuran biar ini paling parah tuh. Paling dalam. Camat Candilaras Selatan, Ifada Chandrasari menjelaskan, banjir merendam 12 desa di Kecamatan Candilaras Selatan, namun hanya 5 desa yang terdampak paling parah, yakni Desa Baulin, Margasari Hulu, Candilaras, Baringin B, dan Pabaungan Hilir. Di Pabaungan Hilir, Baringin B, Candilaras, Margasari Hulu, dan Baulin. Maksudnya terparah? Terparah karena warga yang airnya sampai masuk ke rumah itu ada di 5 desa itu. Ada yang sampai lebih dari selutut karena jalan pemukimannya aja sudah melebihi lutut ketinggiannya. Mulai kapan nih terjadi banjirnya? Kalau yang paling parah kemarin, sebenarnya kan banjirop ini dari 5 hari kemarin, tapi yang paling parah kemarin. Upayanya, Bu? Dari 5 desa itu berapa yang terdampak rumahnya, Bu? Kemarin yang masuk data rekap ke kami, rata-rata, kalau dirata-ratakan 50 buahan. Data rumah yang terendam banjir di Kecamatan Candilaras Selatan berjumlah lebih dari 50 bangunan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. ...27 jiwa korban longsor dari Desa Maradapan, Pulau Laut 9, Kabupaten Kota Baru masih bertahan di pengungsian. Mereka mengungsi di sejumlah rumah warga di Desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Sebelumnya saat longsor terjadi 29 November lalu,
Mereka mengungsi di Pulau Mata Sirih dan baru sepekan belakangan pindah ke desa ini. Salah satu korban longsor, Sinta Puspaningrum, mengaku masih takut kembali ke desa Maradapan karena khawatir longsor terjadi lagi. Langsung digendong. Saya pertama belum percaya kok bisa longsor gitu loh. Karena malam-malam itu sudah banjir. Rumah dari atas sampai bawah, sampai mau ke rumah saya, mau barisan ke rumah saya baru lari ke bawah, ke lautan, terus nyebrang ke kapal-kapal. Begitu. Ada niat nggak Bu setelah kejadian itu kan ada niat nggak kan masih ada rumah di sana tuh, ada niat nggak untuk balik ke sana lagi? Nggak ada niat lagi. Nggak ada niat Kenapa Bu lagi. alasannya Bu? Hah? Kenapa alasannya nggak ada? Parah kayak takut. Senada dengan korban longsor lainnya, Mas Cani juga takut kembali ke desa Maradapan. Bahkan ia memutuskan untuk menetap di desa Sebelimbingan, Pulau Laut Utara. Kalau di rumah di atas yang pertama longsor itu sekitar 6 meter lah, ya 10 meter ya, jauh. Terus ada barang-barang yang bisa diselamatkan nggak saat itu? Nggak bisa? Nggak ada. Pokoknya kita lari nggak ambil apa-apa sudah. Karena kita cuma selamatkan aja sih anak-anak. Iya. Itu sudah pernah terjadi kah atau memang ini yang pertama kali? Belum, baru pertama kali. Oh, pertama kali. Nah, terus ada niat untuk sana lagi nggak Mas? Nggak tahu ini kalau ya kita pikir aja dulu. Tarik. Nah terus di sini mengungsinya kayak mana? Dibantu orang-orang di sini Iya, itu seperti dibantu apa? orang sini. Alhamdulillah orang sini buat semua. Biasa kita dibantu carikan rumah di sini. Selama mengungsi di sini, warga terdampak longsor yang terdiri dari 21 orang dewasa dan 6 balita itu mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.